para penonton. Dari cerita yang udah abang itu jelaskan tadi, berarti kita harus lebih bersyukur lagi ya. Kalau misalnya mau ada impian, kita harus capai impian kita, belajar. Jangan sia-siakan masa muda, cari semua pengalaman. Halo cecesku, dongan-donganku, konco-koncoku, daeng-daengku, sedulur-sedulurku, pak cek mak cekku, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya masih berdomisili di planet bumi kita ini. Kembali lagi di channel kita Asbun, Asal Bunyi bersama saya, Musang, muka sangar, yang hobinya nonton film drakor. Oke cecesku, hari ini kita kembali lagi seperti biasa, bermain aplikasi Soul untuk ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman kita yang ada di belahan dunia ini. Gimana cecesku? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbahasa basi. Hello. Hello, How are you? I'm good. And you? Oh, I'm fine. Thank you. Where are you from? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia di mananya? Udah tahu pasti dari Indonesia juga. Di Indonesia ya, di Indonesia ya, di Batam. Batam. Waduh. Gimana Batam sekarang, aman? Aman, cuman lagi hujan terus ya tiap hari. Lama-lama banjir juga Batam ini. Oh gitu. Kalau aku dari Medan. Oh, Medan. Medan. Orang tua aku dari Medan. Oh iya kah? Medan mananya? Tapi di perbatasan sih, di antara Medan sama Padang. Di ini, dekat Rawo. Oh iya iya iya. Abangnya dekat mana? Aku sih di kotanya. Oh, Mm-mm. cuman tinggalnya di Batam sih. Oh, Abang kuliah, kerja, atau? aku kerja. Oh, Kalau kamu? aku masih ini, sekolah. Oh masih sekolah. Ke kelas berapa? Iya, kelas 3 SMA. Oh kelas 3 SMA. Yang lulus. OTW kuliah. Oh, rencana mau kuliah mau ngambil jurusan apa? Pengennya kesehatan ya. Karena kesehatan itu penting, anjay. Kenapa milih jurusan kesehatan? Sebenarnya ada kayak dari bapak. Bapak itu kan dulu jurusannya farmasi gitu kan. Hah? Nah, kerja di apoteker juga, jadi kayak ngeliat-ngeliat kayak suka aja gitu sama kayak gituan. Gitu. Sama yang bagian kesehatan. Karena kan kesehatan itu juga kayak berguna juga kan untuk banyak orang. Iya Pengen pasti. aja bantu-bantu orang. Iya betul betul. Abangnya udah lama lulus sekolah apa gimana? Saat ini sih ya kerja sambil kuliah sih. Keren. Aku juga sebenarnya disuruh kerja sambil kuliah. Ya pintar-pintar bagi waktu lah kan. Susah nggak sih bang kerja sambil kuliah itu? Nggak susah-susah gimana ya? Susah-susah enak sih. Dibilang susah, susah, dibilang enak, enak gitu. Kok enak? Ya enak dong ibaratnya Jajan lancar gitu ya dari gaji. jajan lancar kan gitu. Nggak membebankan orang tua. Orang tua. Oh. Abang kuliah jurusan apa? Jurusan Holong. By the way, boleh publik nggak? Boleh. Kamu orang Padang? Enggak. Aku Medan Palembang. Medan Palembang. Coba bahasa Palembang. Kadang sekilas abang ada logat Bataknya sekilas kayak orang ini ya,
nggak ada logat-logatnya. Tapi kadang ada logatnya. Siapa? Aku? Ah, kalau lagi kayak gini nggak ada, nanti tiba-tiba muncul logatnya. Serius? Logatnya nggak ada? Iya, Oh, kalau lagi kayak gini nggak. Cuman kadang, ya karena aku kan, ya mungkin aku nggak stay di Medan sekarang. oh jadi di mana? Di Kalimantan. Oh, ah, Kalimantan. Mm-mm. Kerja di Kalimantan. Iya, kerja di Kalimantan. Eh, aku manggil adik aja ya. Ya, boleh, boleh. Hah. Dek, aku kan nih lagi nge-record nih ya. Ah, apa, Pak? Apa? Aku lagi nge-record gitu. Ah, record. Terus? Kayak buat konten gitu. Kira-kira ada nggak cerita menarik yang pernah kamu alami? Cerita menarik. Ya, kamu nih masih SMA. Kayaknya hidup dekat. Gimana? Kayaknya hidupku flat-flat aja, Bang. Iya, Kalau hidupmu mau cerita baik-baik menarik, aja. gimana ya? Apa? Ya mungkin Konten, abang YouTuber. enggak sih, enggak. Wait a minute. Who are you? Mungkin ada perjalanan hidup atau kisah orang itu yang kita itu harus belajar dari cerita itu gitu. Paham nggak sih? Paham, paham, paham. Nama-nama pelajaran lah ya. Ya, sesuatu Cerita yang juga. bisa menginspirasi gitu kan. Menginspirasi. Kayaknya yang lebih bisa menginspirasi abang deh, bisa sampai ke Kalimantan. Daripada aku yang masih stay di Batam ini sebagai anak sekolah. Ah, jadi gimana? Oke. Biasanya nih ya. Orang yang aku yang sering bertanya sama orang nih. Ini oke deh, kamu yang mulai bertanya nih sama aku. Oke. Iya, abang lah yang ceritain kisah abang, aku record nih juga. Eh, apa ya? Kamu pengen tahu apa? Kamu Kenapa abang pengen bisa sampai ke Kalimantan? kisah yang kayak mana sih? Gimana perjalanan abang dari lulus sekolah? Kenapa dari Medan abang bisa sampai ke Kalimantan? Oh, oke. Ini ceritanya kamu yang lagi kayak ngepodcastin aku ya. Ya nggak apa-apa. Nanti aku record ya. Oh, Bentar. Ada ya bang, aku record dulu nih. kamu nge-record Abang buat ceritanya apa? nanti. Ya nggak apa-apa, abang record aku record abang juga lah. Oke, fair. Halo? Halo? Ya, pertanyaannya apa? Perjalanan abang Oh, dari Medan kok bisa ke ini? Di awalnya, gini ya. Awalnya itu ya orang tua tuh nggak mampu kan. Terus orang tua tuh nggak mampu. baru Terus aku nih memiliki 4 bersaudara. Aku nih anak pertama. Nah, orang tua aku nih nggak mampu. Terus ketika aku udah tamat sekolah, memang di zaman sekolah itu notabene-nya itu aku tuh anak yang tidak berprestasi kali di sekolah. Anak yang sering buat ulat gitu. oh anak nakal ya. Ya, biasalah kan kenakalan anak SMA kan. Anak STM tuh. Nah, terus waktu tamat sekolah tuh abang tuh Halo? ngomong sama orang tua gitu. Mak, kayak
aku nih kan udah tamat sekolah nih. Teman-teman tuh banyak yang lanjut pengen kuliah gitu. Kira-kira gimana? Aku mau pengen coba kuliah juga kayak teman-teman itu, kayak daftar di fakultas-fakultas negeri gitu kan. Heeh. Nah, terus mama mama aku itu jawab gini, kau lihatlah keadaan kita seperti apa. Menurutmu kira-kira sanggup nggak mama nih sama bapakmu? Kata dia. Terus aku mikir ya, iya juga sih, terlalu egois. Benar, aku ini menuntut orang tuaku yang notabene-nya itu di luar kemampuannya kan. Heeh. Nah, suatu ketika ada teman ngajak merantau di Pekanbaru. Oh. Di Pekanbaru itu tuh kayak buka lahan gitu kan. Heeh. Nah, buka lahan, kerja-kerja ada 3 sampai 4 bulan gitu. Kami itu kan buka lahan punya orang. Nah, itu hasil sistem kerjanya itu borongan. Jadi kalau kerjaan itu udah selesai, baru deh itu tuh minta bayarannya kan. Nah, ketika kerjaan kami udah selesai itu, kami pergi ke tempat orang yang punya lahan itu untuk minta bayaran, orangnya lari, nggak ada. Jadi nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi kerja bodoh sih 4 bulan tuh dengan teman aku. Hah? Nah, suatu ketika tuh ada paman yang tetangga di kampung itu pulang dari Kalimantan cuti. Nah, terus mungkin orang tuaku kayak ada kerjaan nggak sih buat anak aku gitu. Soalnya dia 4 bulan nih nggak ada menghasilkan gitu kan. Nggak ada hasil. Terus paman paman tetanggaku nih bilang, oh ada, ya suruh aja dia pulang sekarang ke sini, terus nanti kan berangkatnya sama ke Kalimantan gitu kan. Oh. Nah, singkat cerita tuh aku ditelepon orang tua untuk pulang supaya berangkat ke Kalimantan. Terus kan kami ini berdua ya sama teman aku kan. Heeh. Berdua, terus aku cerita dong sama teman aku, aku nih disuruh pulang soalnya aku mau dibawa ke Kalimantan sama paman itu gitu. Terus kami ini nggak ada uang sama sekali loh. Untuk pulang. Iya, suasananya di situ tuh saat Lebaran. Nah, tempat aku kerja di Riau itu tuh 30 kilometer dari aspal. Kau bayangin tuh aku di tengah hutan banget kan? Kerjanya di hutan. Ya di hutan, orang buka lahan kan? Untuk lahan sawit. Oh. Oh, baru-baru. Nah, terus teman aku nih punya inisiatif gitu. Udah, kamu gulung semua pakaianmu, sepatumu gitu, taruh ke dalam tas. Dan dia juga ikut rapikan pakaiannya semua sama, pokoknya pakaiannya di dalam tasnya juga kan. Nah, aku kaget. Emang kamu mau ikut pulang juga gitu kan? Enggak, tenang aja kata dia. Pokoknya kamu itu bisa pulang lah, kata dia kan. Kamu tahu nggak? Dia itu, kami pergi di sana tuh ada beberapa rumah gitu kan. Dan di rumah tuh ada kayak orang jualan gitu kan. Nah,
eh teman aku ini jual semua pakaiannya loh. Jual semua pakaian. Mm-mm. Baru itu untuk uang pulang. Itulah untuk biaya untuk ngeberangkatkan aku pulang gitu. Sementara dia itu tidak pulang, Dianya masih di sana. dianya masih stay di sana. Oh, Gila bro, itu teman luar baik biasa. kali. Jadi dia di sana pas abang pulang, dia tinggal di mana? Dia ditinggal kayak di rumah orang gitu, mencari kerja lain gitu sama orang. Jadi siapa yang ngajak kerja, Oh, tapi sampai abang masih berhubungan baik sama dia berarti. sampai sekarang aku masih berhubungan baik sama dia. Dia itu dia itulah salah satu teman terbaik aku. Dan sampai Iya sih, kapanpun, udah sampai ngorbanin. iya, dan sampai kapanpun aku akan selalu ingat jasa-jasa dia. Nah, Baru bang, singkat cerita, ada itu 150.000. Ongkosnya itu aku ingat main 200-an karena suasana lebaran kan, harus mudik kan. iya. Nah, saat itu tuh ada mobil truk gitu, ada mobil truk yang mau ke aspal, kemana sih? Ke Simpang lah gitu kan. Yang jaraknya 35 km itu, di truknya itu banyak buah sawit gitu. Terus aku naik di atas baknya tahu. Itu pantat aku habis kena tusuk duri-duri sawitnya. Ya mau tak mau kan. Abang di atas apa? Di atas buah sawit itu. Jadi ada truk. Terus truknya ini berisikan buah sawit gitu. Buah sawit. Abang duduk di atas itu. Nah, itu dia. Terus nyampe ke Simpang, bis susah dapat tuh karena bis penuh. Kebetulan perut aku udah lapar tahu. Perut aku lapar, ya mau tak mau aku harus makan kan. Nah, makan dah aku, makan terus beli rokok. Habis sekitar 3 sampai 40 ribu gitu ya, seingat aku. Sementara ongkos tuh 200.000 kan. Oh, Aku hentiin beberapa bus gitu tuh kayaknya nolak gitu. Mungkin dia lihat tampang aku nggak meyakinkan ya, nggak punya uang ya. kayak dia yang melaju aja. Iya, terus aku pergi dong ke SPBU gitu tuh, kebetulan ada bus yang lagi ngisi bahan bakarnya kan. Oh, Nah, seketika itu aku tuh langsung tanya ke keneknya. Dengan kebetulan itu tuh keneknya itu orang Batak gitu. oh, sama Batak lah ya. Ya, dan satu marga pula gitu. Oh, udah ada kayak saudara lah itu. Nah, itu kamu tahu kan? Nah, Kalau solidaritasnya Batak tuh apalagi dengan satu marga, wow, luar biasa. Udah kayak saudara yang lama tak jumpa gitu. iya. Ya, ngomong deh. Eh, pra. Kalau kami kayak pra itu kan kayak abang atau adik bisa gitu dipakai bahasa tuh. Pra. Aku tuh nggak punya uang tahu ulang. Uang aku cuman 110.000. Cuman aku ini minta tolong sekali sama kalian ini. Aku tuh harus pulang karena beberapa hari lagi aku harus berangkat ke Kalimantan dan aku itu cuman punya uang segini. Terserah deh. Mau aku naik dimanapun kata dia. Aku bilang kan dimanapun aku siap gitu. Yang penting aku nyampe gitu. Gimana ya pra ya? Semua bangku itu penuh gitu. Soalnya ini suasana mudik kata dia. Ya nggak masalah lah pra. Artinya dimanapun aku duduk aku terima-terima aja. Yang penting aku sampai. Oh ya udah kamu mau nggak pakai bangku tempel? Artinya itu tahu nggak bangku plastik yang kecil tuh? Yang kalau biasa orang tua kita di rumah itu
duduk di atas bangku tuh sambil ngiris-ngiris bawang gitu. Bangku plastik. Oh iya tahu. Nah, Tahu. Yang pendek itu kan? yang pendek kali gitu. Iya, tahu. Baru? Ya udah, aku terima aja kan, yang penting aku bisa sampai gitu. Terus aku duduk tahu di bis tuh kan bangku kiri kanan itu ada gang jalannya kan. Iya. Nah, Ada. aku duduk di situ di tengah. gangnya itu. Baru? Dan kau bayangin deh, orang kentut orang ini aku siap terima deh nahannya. Selama itu abang ada mencium yang aneh-aneh gitu. Ya banyak dong deh, bau kaki, kos kaki yang baunya yang wow, Badan. ini kok wangi sekali gitu. Baru? Ya, perjalanan itu kan dari Pekanbaru itu 1 hari, berangkat sore jam 5, nyampainya itu di Medan tuh jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, Jadi, itu abang selama itu nggak makan gitu? nggak makan deh. Oke, baru. Jadi 2 kali berhenti bisnya itu untuk istirahat gitu tuh ya. Aku tuh nggak makan sih. Jadi aku tuh hanya ngeliat orang, aduh enak banget nih makan nih. Tahan-tahan aja gitu. Kasihan. Aduh bang. Terus aku nyampe rumah jam 7 atau jam 6 pagi gitu lah nyampe rumah ya. Itu naik becak kan. Nah, dari penghentian bis ke rumah itu harus naik becak gitu. Nah, terus aku ngetuk pintu rumah tuh. Mak gitu kan. Bangunin mak aku gitu. Terus mak aku tuh sempat kayak gimana? Mungkin baru bangun tidur ya. Jadi kayaknya tuh aku tuh kamu siapa gitu. Anak siapa ini? Iya, karena aku tuh ya tau lah di Pekanbaru saat itu tuh sering terjadi kebakaran hutan gitu, pembakaran lahan kan. Jadi ya aku tuh di sana juga tanam minyak kan, artinya panasnya itu luar biasa gitu ya. Aku tuh hitamnya itu udah hitam, dekil, kurus, pendek, masih hidup lagi kan. Nah, terus mak ada uang nggak? 5.000 untuk bayar becaknya gitu. Malu tahu. Itu sedih banget orang tua aku. Ya udah dibayarin, ya udah. 2 hari kemudian aku terbang ke Kalimantan, dibawa sama paman itu. Makanya paman itu juga salah satu orang yang berjasa buat aku. Mungkin Baru kalau sampai sana tinggal di rumah paman ini ya, paman abang. enggak sampai sini tuh kebetulan karena kerja kami dulu itu proyek ya. Jadi kerja untuk tempat tinggal itu di mes. Nah, itu deh sampai sekarang ini gitu. Nah, itu ceritanya deh. Jadi daftar kuliahnya itu pas sudah kerja apa gimana? Baru sih, baru 3 tahun yang lalu gitu. Berarti abang semester? Semester 7. Udah mau lulus, cuy. Ini semester 8 sih. Lagi ngurus skripsi ya, terakhir. Ya kayak gitulah deh. Keren. Jadi nanti abang kalau udah lulus hukum, mau kerja bagian hukum gitu? Enggak sih. Pengennya itu jadi apa ya? Mungkin anggota DPR atau kepala desa ya kalau Tuhan mengizinkan ya. Amin. Marga abang apa sih? Marga aku Saragi. Apa? Saragi. Oh, Saragi. Hmm. Mama aku Nasution. Oh, Nasution. Oh. Jadi itulah deh ceritanya ya. Kenapa aku bisa berada di sini? Ceritanya panjang, sedih. Memberikan pelajaran aku untuk harus lebih bersyukur lagi. Karena kayak kalau di sini kan apa-apa sama orang tua kayak gitu. Belum ngerasain susahnya lah.
belum merantau. Merantau lah, Dek. Ketika kau ngerantau tuh Iya. kau baru tahu loh. Sesakit Kayak mana ini dunia, kayak mana menahan rasa rindu sama orang tua keluarga. gitu. Iya. Itulah, aku kan pengen kali merantau, cuman sanggup nggak ya? Bisa nggak ya? Hidup sendiri tanpa orang tua. Itu mikirnya. Ya sanggup lah, pasti sanggup. Gak yakin tapi. Aku juga loh, apalagi cewek. Ya, iya juga sih. Mau cewek cowok ya. Intinya kalau tujuan kita itu baik mulai untuk ngerantau itu nggak perlu takut sih dalam merantau ini. Intinya di tanah perantauan itu kita itu nggak macam-macam, sopan dengan orang, hormati orang. Ya, hidup kita pun jadi di perantauan itu enak, tahu teman kita banyak jadinya, pemikiran kita itu jadi luas gitu. Kita tahu artinya hidup mandiri itu seperti apa kan. Gimana, cocok kok rasa, Dek? Halo. Halo. Halo, cocok apa bang? Ya, cocok nggak kok rasa? Yang abang bilang itu kalau cocok bungkus. Cocok lah. Udah banyak kali aku dapat pelajaran dari abang ini. Pelajaran Udah apa tinggal sih? berapa aja besok bisa. Ya Tapi itu aku yakin aku berani. Gak mau aku di Batam terus seumur hidupku. kenapa di Batam kan enak banyak kerjaan. Eh, Halo. pengen ke Jogja. Karena di Jogja itu hidupnya murah dan enak, banyak gunungnya. Jogja itu kalau nggak salah ya kayak dinamakan kayak tempat orang belajar gitu ya. Apa sih namanya? Iya, kota pelajar ya. Kota pelajar ya, benar-benar. Ke Jogja lah, Dek. Ya, benar sekali. Kalau di ini diizinkan. Kalau diizinkan orang tuamu gitu. Iya, kalau diizinkan Tuhan. Artinya kalau misalnya lulus ke universitas di sana, kalau nggak lulus ya nggak jadi ke sana lah, nggak jadi Ya, rantau. ya kan banyak universitas swasta di sana. Swasta Mm-mm. mahal bang, swasta mana lah sanggup, Ya kalau orang tua sanggup, tidak sanggup. oh sama juga. Mama aku aja bilang kalau misalnya nggak bisa apa namanya, karena aku pengen kedokteran kan. Kalau misalnya di kedokteran nggak dapat beasiswa, mending gak usah kata mama. Iya lah, ngapain juga. Kedokteran tuh mahal tahu. Kalau nggak dapat beasiswa, buang-buang duit rasanya. Makanya dari itu harus optimis toh. Mulai sekarang harus prepare dong. Belajar. Iya. Cuman, ya itulah pokoknya. Semoga dapat beasiswanya. Amin, amin. Pasti dapat kok. Selalu optimis ya. Berusaha. Usaha itu tidak mengkhianati hasil toh. Ya betul sekali. Jadi Berarti di Kalimantan itu, kawan abang banyak nggak yang merantau-merantau ke sana juga, yang bukan orang Kalimantan asli? banyak, banyak. Abang kerja apa sih bang Kalimantan? Ada kerja apa di sana? Ya gitulah deh. Ya cuman lah.
kerja babunya perusahaan lah. Perusahaan. Mm-mm. Oh iya ya, Kalimantan banyak ya sana. Iya, buruh lah, masih buruh kok. Intinya kan kita itu nggak nyusahin orang tua kan. Kita itu hidup mandiri. Aku ngebayangin abang kuliah hukum udah sampai semester 7 tuh kayak di hukum tuh susah loh. Gak gampang. Ya, Apalagi sambil kerja. Nah kayak mana pun abang bagi-bagi waktu itu? gini, aku tuh kan kuliahnya itu kebanyakannya itu online sih. Jadi Oh, ya nggak terlalu memberatkan waktu sih. Jadi masih gampang lah. Yang berat abang itu mau kan nanya aku ini bang. mikirkan tugas. Iya. Ada nggak yang abang mau tanya ke aku? Aku Kalau cerita menarik nggak ada? apa sih gimana sih? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik zaman-zaman sekolah ya kan gitu. Setiap orang itu punya kisah menarik di waktu saat sekolah loh. Kalau aku SMP sih, SMP ada. Aku ikut ini, ikut nari. Hmm. Nari dan alhamdulillah sampai ke nasional. Internasional. Kami sampai ke nasional. Hah? Kami sampai ke Gedung Kesenian Jakarta. Gelar tari remaja. Jadi di situ tuh kayak dikumpulin setiap penari-penari dari tiap provinsi, dari Kalimantan, dari Maluku, dari Jawa, semuanya lah pokoknya dari provinsi-provinsi itu. Jadi kami nami lomba di situ dan dapat kami dapat penyaji tari terbaik. Itu sih kayak yang pengalaman aku, tapi itu SMP. SMA ini kayak gara-gara COVID itu kayak flat-flat aja gitu. Iya sih deh, ya semua orang galau sih gara-gara COVID. Iya. Jangankan manusia kita masyarakat ini, negara aja pun galau kan. Tidak terasa udah jam 11 aja ya. Iya gitu lah. Ada nggak pesan-pesanmu untuk penonton-penonton nantinya ini? Oh, untuk para penonton, dari cerita yang udah abang itu jelaskan tadi, berarti kita harus lebih bersyukur lagi ya. Kalau misalnya mau ada impian, kita harus capai impian kita, belajar. Jangan sia-siakan masa muda, cari semua pengalaman. Mau merantau, mau apapun itu, yang penting kita memperbanyak pengalaman kita. Itu aja sih dari aku. Oh, oke lah deh. Istirahat lah, udah jam berapa nih? Thank you ya dek ya. Oke, thank you bang, motivasinya. Kok jadi motivasi sih? Motivasi bang itu. Ya sama-sama lah dek. Aku juga thank you banget nih. Ya. Oke bang. Oke. Nah, selamat malam. Malam. Oke lah cecesku. Ya, mungkin sekianlah dulu tuh video kita ini. Aduh, hai. Aturannya aku yang sering nanyain orang, malah aku yang ditanyain. Tapi itulah, lagi-lagi itulah enaknya aplikasi ini. Kan kita sering sharing-sharing, berbagi cerita gitu. Jadi kalau kalian lagi galau atau lagi apa ya, silakan main aplikasi ini, cecesku. Jadi mungkin sekianlah dulu cecesku ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like. Kalau kalian nggak suka, ya tunggu sampai kalian suka. Sampai kalian harus tekan tombol like-nya. Jangan lupa di komen dan di share, dan tentunya harus di subscribe ya. Apabila ada kata-kata yang salah yang membuat bahkan melukai perasaan dari cecesku sekalian, sampai nggak bisa tidur kalian kan ya, aku minta maaf ya cecesku ya. Tidak pernah ada niat saya untuk menyinggung bahkan melukai dari perasaan cecesku sekalian. Wah, makan salak, tak disakret palak lah awak. Sekian dan terima kasih.